Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala ma khassa bihi min ni'amihi wa alaihi. Hamdan astajiru bihi min alimi iqabihi wa balaihi. Allahumma sabbitna fil qawli wal amal wa'simna min al-khataya wal zalal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada kesempatan yang kali ini dengan izin Allah Jalla wa Ala, Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah kajian yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan, Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Qanifidin, a'azzanallahu yakum, jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas materi yang sangat penting yang merupakan salah satu dari pilar-pilar dalam Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang pentingnya orang muslim memiliki kepribadian yang kita namakan dengan bertanggung jawab. Kita semuanya, yang laki-laki ataupun perempuan, di dalam menjalankan aktivitas keseharian kita, itu tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan dan harus kita hadapi ketika kita semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, segala apapun yang kita lakukan di dunia ini harus didasari dengan pertimbangan-pertimbangan syar'i. Bukan hanya asal kita mau, asal kita suka, kemudian kita menerjang aturan-aturan di dalam Islam, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ataupun apa saja yang menjadi larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setiap muslim ataupun muslimah wajib kemudian memperhatikan perkataannya, memperhatikan sikapnya, memperhatikan tugas dan fungsinya dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus paham bahwasanya tugas pokok kita dan fungsi yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan tidaklah Allah menciptakan jin kecuali dengan maksud dan tujuan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi penghambaan dan fungsi mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, ini yang kemudian akan kita laporkan dalam sebuah pertanggungjawaban kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadani Allahikum. Nilai-nilai yang ditanamkan di dalam Islam di antaranya adalah nilai tanggung jawab.
Maka disebutkan dalam sebuah ayat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap sebuah kata-kata atau lafaz dari setiap lisan kita kecuali di sana ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencatat dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi. Maka tentunya ketika seorang muslim memiliki kepribadian atau jiwa kepribadian muslim yang bertanggung jawab, maka dia akan hati-hati dalam berkata. Maka dia tidak akan berusaha melukai dan menyakiti kaum muslimin yang lain. Karena memang ciri kepribadian muslim adalah selalu membuat nyaman orang lain. Dan orang muslim yang hakiki adalah mereka yang tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataannya ataupun perbuatannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwasanya seorang muslim adalah mereka yang orang muslim lainnya merasa aman dari perkataannya ataupun perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa yakum. Maka apabila kita berhasil memiliki jiwa kepribadian muslim yang bertanggung jawab, maka kita pun insyaallah ta'ala dalam perkara ibadah kita akan benar. Dalam perkara akidah tentunya kita akan lurus. Dalam menjalankan amanah tentunya akan sebaik mungkin dan tidak menyelewengkan. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah yakum. Apapun yang kita lakukan, baik itu yang diketahui oleh orang lain ataupun tidak diketahui oleh orang lain, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat seluruhnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita malaikat-malaikatnya untuk mencatat apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita katakan. Maka apabila kita berkata-kata, maka apabila kita berbuat, dan yang kita lakukan dan kita ucapkan itu adalah perbuatan atau perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya kita sedang mewujudkan ibadah dalam keseharian kita, dan tentunya adalah ibadah yang ghairu mahdhah. Itu sangat luas sekali. Ibadah yang harus kita lakukan bukan hanya sebatas di tempat-tempat ibadah saja, masjid ataupun tempat pengajian ataupun tempat majelis ilmu saja, tetapi keseharian kita adalah merupakan tempat di mana kita harus menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam konteks keseharian kita. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah yakum. Maka sikap tanggung jawab harus kita miliki, dan itu adalah sesuai dengan yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sebagai penerjemah dari Al-Quran, sebagai Nabi yang memiliki akhlak Al-Quran, bukan hanya sekedar menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan, tetapi sudah menjadi kepribadian dan sudah menjadi akhlaknya Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya yang bertanggung jawab untuk mengikuti sunnah Muhammad SAW, maka sudah sepatutnya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam konteks menjabarkan Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam keseharian kita. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini berbicara tentang kepemimpinan. Hadis ini juga berbicara tentang tanggung jawab seorang pemimpin yang harus dia tunaikan dan akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya
dan akan ditanya tentang perkara-perkara yang terkait dengan rakyatnya. Warrajul fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang suami yang tinggal bersama keluarganya juga, dia adalah seorang pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita memahami bagaimana kehidupan di hari akhir nanti, kita pun akan mengetahui bahwasannya manusia itu akan berhadapan dengan sebuah hari, sebuah waktu di mana akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab yang Allah berlakukan kepada orang mukmin berbeda dengan hisab yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada orang-orang yang tidak mukmin. Ketika orang mukmin ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ata'rifu dzamba kadza wa ta'rifu dzamba kadza?" Ketika orang mukmin ditanya tentang perbuatannya, apakah kamu mengakui perbuatan yang ini? Kemudian orang mukmin tadi mengatakan iya, aku melakukan perbuatan itu. Kemudian orang mukmin ditanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kamu mengakui dosa yang ini? Kemudian orang mukmin tadi mengatakan, "Ata'rifu dzamba kadza?" Kemudian dia jawab, "Ya, kami melakukan dosa itu." Hatta dhanna annahu qad halak, sampai kemudian orang mukmin melihat bahwasanya dia pasti celaka, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Wa ana aghfiruka al-yawm, dan pada hari ini kami mengampuni kalian. Dan ini adalah hisab yang Allah lakukan kepada orang mukmin, di mana hisabnya adalah tidak ada yang melihat dan ditutup. Berbeda dengan hisab yang Allah lakukan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka akan ditampakkan di depan makhluk-makhluk yang lain. Masyaallah muslimin hadani Alaikum. Hadis ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, adalah hadis yang berbicara tentang kepemimpinan, hadis yang berbicara tentang amanah, hadis yang berbicara tentang sikap tanggung jawab yang harus ditunaikan. Maka tentunya kita adalah semua pemimpin, minimal adalah pemimpin untuk diri kita sendiri atau keluarga kita, ataupun di sebuah lembaga, ataupun di sebuah tempat yang lebih sempit lagi. Maka kita wajib untuk melaksanakan kepemimpinan itu dengan sebaik mungkin dan tanggung jawab itu sebaik mungkin. Dalam rangka adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin hadani Alaikum. Kami akan sedikit menjelaskan apa saja yang harus dijaga, apa saja yang harus dipelihara, apa saja tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh kita semuanya, agar kita nanti mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terbebas dari siksa neraka. Di antara yang akan kami sampaikan, yang harus kita pertanggungjawabkan dan harus kita sama-sama tunaikan, yang pertama adalah amanatul hidayah wal ma'rifah wal imani billah. Kita sebagai seorang mukmin wajib menjaga hidayah, wajib menjaga iman, wajib menjaga ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saat dilahirkan oleh ibu-ibu kita dan hidup di dunia ini sebenarnya telah membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dalam kondisi fitrah suci, bertauhid, hanif, belum memiliki dosa. Maka kemudian kita wajib menjaga amanah itu, amanah hidayah, jangan sampai lepas. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hidayah itu. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga jangan sampai lepas. Maka kalau kita lihat beberapa nasihat-nasihat para khatib Jumat, ketika mereka kemudian berkhutbah, mengawali dengan sebuah nasihat takwa, dan mengawali juga dengan pesan agar kita tidak meninggal kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertanggung jawab adalah satu sikap yang kemudian harus dijaga, dipelihara. Jangan sampai kemudian kita berbuat sesuai dengan nafsu kita,
yang nantinya adalah kita sendiri akan celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amanatul hidayah wal ma'rifah wal iman billah. Kita harus bertanggung jawab terkait dengan hidayah yang telah Allah berikan. Orang tua juga bertanggung jawab terhadap anaknya, bahwasanya anaknya telah dilahirkan dari rahim ibu mereka dalam kondisi fitrah. Maka orang tua yang bertanggung jawab bukan hanya membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya, bukan hanya memberikan kecukupan keperluan sehari-harinya, tetapi berusaha untuk mendidik mereka dengan baik, mendekatkan kepada Al-Quran, menanamkan nilai-nilai Islam, mengajak mereka sholat, mengajak mereka membaca Al-Quran, mengajak mereka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan mereka dengan akhirat, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap orang tua, baik bapak atau ibunya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kalian pemimpin dan kalian semuanya akan dimintai bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwasanya kita bertanggung jawab untuk menjaga iman kita, maka selanjutnya adalah kita pun diminta dan dituntut oleh Allah Jalla wa'ala untuk bertanggung jawab membuktikan keberadaan iman yang telah Allah berikan itu. Maka ketika seorang muslim mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan itu adalah kata-kata yang selalu kita ucapkan dalam salat-salat kita, atau saat kita mendengarkan adzan, atau mungkin saat iqamah, ataupun saat kita zikir pagi ataupun zikir petang, kita mengucapkan kata-kata itu. Maka kata-kata itu tidak akan bermanfaat kecuali apabila kita membuktikannya. Dan poin yang akan saya sampaikan adalah tanggung jawab pembuktian itu harus benar-benar real, itu kita aplikasikan. Amanatus syahadah wal ma'rifah wal iman billah, atau amanatus syahadah li hadzal din. Amanat persaksian kita terhadap agama ini, tanggung jawab kita membuktikan bahwasanya kita orang mukmin, itu adalah amanah, tanggung jawab yang harus kita sampaikan. Maka apabila kita melihat sikapnya orang munafik, mereka juga mengatakan kami beriman, tetapi mereka tidak beriman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang-orang munafik mereka juga mengatakan kami beriman kepadamu ya Allah, dan kami beriman kepadamu ya Allah, dan kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tapi kemudian Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang beriman. Kenapa? Karena mereka hanya mengklaim saja. Mereka tidak membuktikan keimanan mereka. Mereka bersikap ragu terhadap Al-Quran. Mereka bersikap ragu terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Maka tidak lagi bermanfaat klaim-klaim itu. Maka setiap kita ketika telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, selanjutnya adalah kita membuktikan. Dan tentunya setiap syahadat, baik syahadat tauhid ataupun syahadat Rasul, itu memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Di antaranya adalah ketika kita sudah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka konsekuensinya adalah ta'atuhu fi ma'amar. Kita menaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita menaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Wa tarku ma nahaa anhu wa zajar. Dan kita meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah. Dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Rasulullah, kita kemudian berusaha untuk meninggalkannya. Kemudian selanjutnya ikhwan fillah, wa tasdiquhu fi ma akhbar. Dan kita kemudian membenarkan, meyakini apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah termasuk dari konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada konsekuensinya.
Bukan sekedar kalimat yang dibaca, bukan sekedar kalimat yang tanpa makna, tetapi di sana ada kandungan makna yang kemudian harus ditunaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian wa alla ya'bud illa bima syara', dan dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beribadah tidak menggunakan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah, maka ibadah itu akan tertolak. Meskipun niatnya adalah ibadah, tetapi dalam hal ini, kita tentunya harus merujuk kepada apa ya saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan dari Rasulullah, dengan izin Allah, kita kemudian mendapatkan syafaat nanti. Masyaallah muslimin hadirin, dan poin yang ketiga, tanggung jawab yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah amanatut ta'amul ma'an nas. Kita tentunya dengan manusia-manusia lain, dengan orang lain, ada sebuah kesepakatan, ada sebuah akad, ada sebuah perjanjian yang kita jalin dengan mereka. Maka orang yang bertanggung jawab adalah yang menunaikan amanah itu, yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika seorang pedagang menjual dagangannya, pedagang yang bertanggung jawab adalah yang kemudian memberikan hak pembeli, kemudian tidak mengurangi timbangan, kemudian tidak melakukan penipuan. Itu adalah sebagai konsekuensi seorang pedagang yang bertanggung jawab. Seorang pemimpin misalnya yang bertanggung jawab adalah dia yang menjalankan amanah dengan baik, melaksanakan sebaik mungkin tugas-tugasnya, memberikan hak orang lain sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan tidak bersikap khianat, dan tidak bersikap hulul khianat. Karena sesungguhnya khianat itu adalah termasuk dari sikap sifatnya orang munafik. Masyaallah muslimin hadirin, demikian pemaparan singkat terkait dengan tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu adalah satu nilai yang diajarkan di dalam Islam. Islam telah mengajarkan kepada kita sikap dan perilaku tanggung jawab. Maka tentunya adalah kita berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadilah seorang mukmin yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Apabila kemudian kita lalai, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah ampunan agar kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.